NU Kerla Zisnu kembali mengirimkan paket bantuan kemanusiaan untuk penduduk Palestina. Di kesempatan itu, Direktur Eksekutif NU Kerla Zisnu PBNU, Kohari Khalil menyampaikan bahwa bantuan yang dikirimkan berupa gandum dan paket kebersihan atau hygiene package senilai 1,5 miliar rupiah. Bantuan ini yang sangat diperlukan oleh penduduk Palestina yang saat ini masih berada dalam tekanan militer Israel. Dan banyak warga Palestina yang saat ini masih tinggal di pos-pos pengungsian. Bantuan itu dikirimkan melalui perkumpulan organisasi pengelola zakat atau Poros yang nantinya akan diteruskan ke Yordania hingga ke kawasan Gaza Utara. Kohari mengucapkan terima kasih kepada para muzaki dan donatur yang mempercayai NU Kerla Zisnu untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Kami dari Zisnu PBNU pertama menyambut baik atas prakarsa yang dilakukan oleh organisasi perkumpulan LAS yaitu Poros, dan kami juga ikut berpartisipasi dalam donasi ke saudara-saudara kita di Palestina. Jadi saya kira ini sebuah prakarsa yang baik dari Poros untuk mengumpulkan, mengkoordinasikan las-las, khususnya yang las berbasis ormas untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah Zisnu sendiri ikut berpartisipasi dalam bentuk 4 paket ya, 4 paket dan bervariasi ya, bervariasi. Yang nilainya kalau dinilai itu sekitar 1,5 M ya. Secara keseluruhan seluruh anggota Poros kalau dikumpulkan sekitar 5 M. Nah ini akan disalurkan dalam bentuk barang, yaitu yang pertama karena memang di sana masih dalam kondisi darurat. Jadi kita berikan bantuan yang sifatnya darurat seperti makanan, yaitu kita akan mengirimkan berupa gandum dan juga hygiene kit ya. Dan karena memang yang diperlukan dalam keadaan darurat itu barang-barang atau seperti makanan seperti itu gitu ya. Nah itu akan akan kita lepas di perbatasan Yordania, nanti akan terus menuju ke Gaza Utara. Nah itu kita tidak bisa mengikuti sampai sana, kita hanya melepas hingga di Gaza Utara. Saya kira gitu. Oh iya, kita sebelumnya sudah bermitra dengan berbagai pihak, baik itu yang dilakukan oleh dalam negeri, yaitu dengan TNI AL, dengan Kementerian Luar Negeri, ya, dan mitra-mitra yang di dalam Gaza sendiri, yaitu dengan AWC dan GDD. Dan alhamdulillah sampai saat ini Zisnu sudah menyalurkan bantuan saudara-saudara kita di Palestina itu sekitar 20 miliar. Dana 1,5 M ini sumbernya dari kolaborasi Zisnu seluruh dunia. Jadi sumbernya dari teman-teman donatur atau donasi yang dikumpulkan oleh teman-teman Zisnu seluruh dunia, ya, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah itu sumbernya. Kita harapkan bantuan ini bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban genosida Israel, khususnya yang di Gaza Utara. Dan di Gaza Utara dan mungkin di penampungan yang di Yordania, itu Mas. Karena kita memang penyalurannya melalui Yordania. Zisnu PBNU menyampaikan atau mengucapkan terima kasih kepada para muzaki, para donatur yang sampai saat ini masih terus memberikan bantuan, memberikan apresiasinya terhadap saudara-saudara kita di Palestina melalui Zisnu. Jadi sampai sekarang donatur dan muzaki masih terus mengalir, memberikan perhatian kepada saudara kita di Palestina, dan ini membuktikan bahwa masyarakat sangat menaruh perhatian, ya, menaruh empati terhadap saudara kita di Palestina karena memang kondisinya masih sangat memprihatinkan. Jadi saya kira sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para muzaki donatur yang telah mempercayakan Zisnu sebagai penyalur donasi untuk saudara kita di Palestina. Dan saya kira masih terbuka peluang untuk
kami menerima donatur tersebut karena memang ini kalau lihat dinamikanya masih sangat panjang. Ini yang kita salurkan pasti dalam bentuk yang sifatnya darurat karena kita belum bisa nanti recovery segala macam masih lama lah. Saya kira ini perlu uluran tangan dari para muzaki dan juga donatur untuk lebih lanjut lagi. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Lazis Nu Mustafa menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya ingin turun langsung ke Palestina dalam menghimpun dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan. Hanya saja ia melanjutkan situasinya di Gaza sendiri belum memungkinkan. Oleh sebab itu pihaknya melalui otoritas negara lain seperti Yordania yang berbatasan dengan Palestina. Secara teknis, bantuan ini akan disalurkan di pos-pos pengungsian warga Palestina baik yang berada di Gaza, Yerusalem maupun tepi barat. NU Kerlazis Nu sendiri secara berkala telah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk penduduk Palestina baik berupa makanan, paket kesehatan hingga instalasi air bersih di wilayah pengungsian yang sangat diperlukan. Di kesempatan itu, Mustafa juga menyatakan bahwa amanah yang dititipkan melalui Lazis Nu untuk tragedi kemanusiaan di Palestina telah disalurkan baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui mitra Lazis Nu PBNU di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk yang kesekian kalinya Lazis Nu menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Pada kesempatan kali ini kami bersama dengan gabungan atau asosiasi seluruh organisasi pengelola zakat yang berbasis organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam POROS, Perhimpunan Organisasi Pengelola Zakat, untuk bersama-sama menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Secara teknis kita sebetulnya berkeinginan secara langsung untuk melakukan pengadaan barang di lokasi. Karena apa? Mengingat kalau pengadaan barang kita lakukan di Indonesia secara teknis justru nanti akan menyulitkan dari sisi distribusi atau membawa ke lokasi. Nah, maka dari itu ini kita lakukan pengadaan barang di lokasi. Nah, sekarang lokasinya ada di mana? Untuk persoalan pengadaan barang ini saat ini belum memungkinkan kita lakukan di lokasi konflik alias di dalam Palestina atau di Gaza. Maka dari itu kita memanfaatkan wilayah-wilayah atau negara-negara terdekat secara geografis yang berbatasan secara fisik dengan Palestina. Untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan titik Jordan untuk melakukan pengadaan barang dan nanti selanjutnya secara teknis juga kita akan akan kita masukkan melalui perbatasan Jordan. Saya kira ini akan menjangkau seluruh wilayah yang ada di Palestina, tentu dengan prioritas pada titik-titik yang mempunyai dampak konflik relatif tinggi dan membutuhkan. Titik-titik konsentrasi pengungsian ini akan menjadi sasaran utama kami, baik yang ada di Gaza, Yerusalem maupun nanti yang akan ada di West Bank. Kita memetakan kebutuhan secara prioritas. Secara prioritasnya itu kan untuk bertahan hidup. Maka ini yang menjadi prioritas kami adalah bahan yang untuk bisa dikonsumsi para korban tragedi kemanusiaan ini untuk bisa melanjutkan hidup. Dan sesi ini atau kesempatan ini kita juga masih konsentrasi di kebutuhan itu secara bersama-sama dengan lembaga mil zakat atau lembaga filantropi lain yang tergabung dalam POROS. Tetapi secara mandiri kami dari Lazis Nu PBNU itu juga rutin untuk melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza ini atau ke Palestina ini. Dan terkait dengan program yang bersifat tetap dan jangka panjang itu sudah kami lakukan kemarin untuk membangun instalasi air bersih di wilayah pengungsian. Mengingat bahwa di area pengungsian ini kebutuhan akan air bersih sangat diperlukan. Ya, saya kira tidak hanya di daerah pengungsian, dimanapun kebutuhan akan air bersih itu mutlak bagi kehidupan. Nah, sementara pasokan selama ini dilakukan secara insidental dengan menggunakan tangki-tangki pengangkut air. Itu juga sudah kami lakukan.
maka ada kebutuhan untuk memasang atau membangun instalasi air bersih secara permanen. Ini menjadi agenda yang terakhir kita kerjakan, bukan terakhir dalam arti setelah ini nggak ada, tetapi agenda yang paling belakangan kami lakukan yaitu membangun instalasi air bersih di wilayah pengungsian. Kalau secara langsung ini adalah tantangan utamanya adalah masalah konfliknya, karena sumber permasalahan kemanusiaan ini kan pada persoalan konflik. Maka ini menjadi tantangan yang fundamental atau yang sangat penting. Baru kemudian ini memunculkan tantangan-tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya sih lebih pada persoalan tantangan-tantangan teknis, di mana misalnya di wilayah konflik ini sangat tidak kondusif untuk kehidupan, sehingga dalam konteks bantuan kemanusiaan pun ini menemui banyak kendala. Kemudian karena wilayah yang konflik yang seperti itu, maka akses stok termasuk akses akan barang kebutuhan hidup ini juga menjadi sangat susah atau bahkan langka. Maka dari itu kemudian kita harus mengandalkan negara-negara tetangga yang berbatasan untuk mengadakan barang dan melakukan supply. Nah, ini beberapa kendala yang tentu kita hadapi di lapangan. Dengan ini pertama kita akan secara langsung menyalurkan amanah yang diberikan kepada kami dari para seluruh donatur sedunia bahkan untuk tragedi kemanusiaan di Palestina. Dengan ini ya kita dapat menyampaikan bahwa amanah sudah kita tunaikan baik secara langsung maupun melalui mitra. Secara langsung kita ini yang kedua kalinya. Pertama kita juga menyalurkan secara langsung melalui Mesir. Kemudian kesempatan ini kita bersama-sama dengan teman-teman lain yang tergabung dalam Poros menyalurkan secara langsung melalui Jordan. Sementara itu, Ketua Poros Kiai Haji Bukhari Muslim menjelaskan bahwa bantuan yang bersumber dari para anggota pengelola lembaga amil zakat ini berkisar 5 miliar rupiah dalam bentuk barang maupun makanan. Dalam hal ini, Poros juga bekerja sama dengan Palang Merah Internasional maupun Otoritas Yordania dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta Konsulat Indonesia di Palestina. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa setelah konflik mereda, diagendakan pula untuk memberikan bantuan berupa pembangunan rumah sakit dan sekolah di Palestina. Hari ini Poros adalah asosiasi Las Ormas, anggotanya adalah Lazis Muhammadiyah, Las Nahdlatul Ulama, Las Persis, PMH Hidayatullah, kemudian Dewan Dakwah, Wahda Islamiyah, sama Al-Irsyad. Hari ini kita berkumpul bersama, bersatu bersama. Kita membawa amanah dari para muhsinin, para muzaki, para musaddiq seluruh Indonesia dari ormas masing-masing. Untuk kemana? Untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kita akan membawa bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Dalam rangka apa? Di sisi lain kita ini merasakan kesusahan, kesedihan mereka. Dan itu perintah Nabi, sesama muslim itu seperti jasad, mereka sakit, kita sakit. Karena di sini adalah negeri yang mayoritas muslim, ormasnya banyak, kita bersatu untuk membawa amanah, kita bawa ke saudara-saudara kita di Gaza melalui Yordan. Kita membawa ada 12 kontainer, 12 tronton yang terdiri dari ada makanan, ada kesehatan, hygiene dan yang lain-lain. Banyak hal yang akan kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita. Kita kerjasama dengan lembaga resmi yaitu Palang Merah Jordan. Dan tentunya kita juga berhubungan dengan otoritas yang di sana. Kemarin kita sudah berpamitan kepada siapa? Kementerian Luar Negeri. Alhamdulillah Bapak Direktur melepas kita silaturahim untuk kita, karena ini wakil rakyat orang Indonesia banyak, mewakili banyak ormas, sehingga pamitan. Kita sudah kontak dengan kedutaan besar kita yang ada di sana.
kita sudah kerjasama, insya Allah kita minta doanya kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar mudah-mudahan selamat dan Allah meridhoi kita, amal ibadahnya, sedekahnya diterima oleh Allah dan diterima oleh saudara kita yang ada di Gaza dengan sebaik-baiknya. Kita pengen menggabung nih, bisa jadi Lazisnu sudah berangkat, Lazismu sudah. Nah, bantuan ke sana kan nggak cukup sekali. Nah, sekarang ini kita mencoba bahasanya bersatu gitu, semua unsur masyarakat khususnya ormas dalam hal ini LAS-nya kita gabung ke sana sehingga nanti kita berharap ada impact yang lebih besar. Setelah ini kita juga rencanakan mungkin nanti ke depan kerjasama bangun misalnya rumah sakit atau sekolah atau apapun, tapi komunitasnya dari semua LAS. Bantuan itu diserahkan oleh NU Kerlazisnu dan sejumlah anggota Poros di Terminal 3 Soekarno-Hatta sebelum akhirnya diterbangkan ke Yordania. Poros merupakan asosiasi pengelola lembaga amil zakat yang berbasis ormas. TVNU melaporkan.